Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Muhammad Alif Saidinur, Muhammad Rifki Fadila, Maulidia Melinitasari, Mayada, Nadia Mahfuzah, Nasrina Nur Anissa, Nazwa Anjani, Nazwa Nofirli, Nesa Nur Haliza, Nika Derara Apriya, Nia Lestari, dan Nida Fariha Salsabila. Dan kali ini kami akan membahas tentang pankreas. Yang akan dibahas pada video ini meliputi anatomi pankreas, fisiologi pankreas, dan hormon yang dihasilkan pankreas. Pankreas merupakan organ yang sangat penting bagi sistem pencernaan maupun sistem lainnya. Pankreas terletak di perut bagian atas, tepat di belakang lambung dan bersebelahan dengan usus kecil. Ukuran panjang pankreas pada orang dewasa berkisar antara 6 hingga 10 inci dan lebar 2 inci. Di dalam pankreas kebanyakan berisi jaringan tabung atau saluran pankreas yang melepaskan cairan ke usus halus. Pankreas dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, badan, dan ekor. Jaringan as ini berfungsi untuk mengeluarkan cairan pencernaan ke duodenum, berbentuk tubular, dikelilingi lamina basal dan terdiri 5-8 sel berbentuk piramid yang tersusun mengelilingi luen sempit. Di antara as ini terdapat jaringan ikat halus mengandung pembuluh darah, pembuluh limfe saraf, dan saluran keluar. Pulau Langerhans berfungsi untuk mensekresi insulin dan glukagon langsung ke dalam darah, tersebar di seluruh pankreas dan tampak sebagai massa bundar, tidak teratur, terdiri atas sel pucat dengan banyak pembuluh darah yang berukuran 76 dikali 175 mm dan berdiameter 20-300 mikron terbesar di seluruh pankreas. Lebih banyak ditemukan di ekor daripada kepala dan badan pankreas. Dengan pewarnaan khusus, sel-sel Pulau Langerhans terdiri dari 4 macam, yaitu sel alfa, sel beta, sel delta, dan sel F. Pankreas berisi 2 sel utama. Yang pertama disebut eksokrin, yaitu sel yang menghasilkan cairan enzim pencernaan yang disekresikan ke dalam tabung yang disebut saluran atau dak. Enzim yang berjalan melalui saluran akhirnya berakhir di usus halus. Cairan ini biasa disebut dengan pancreatic juice atau jus pankreas. Pancreatic juice terdiri dari air, sodium bikarbonat, dan enzim pencernaan. Sodium bikarbonat berfungsi untuk menetralkan pH asam makanan yang berasal dari lambung. Hal ini terjadi karena perbedaan pH alami setiap organ. Selain itu, cairan ini juga bertugas untuk membantu pencernaan nutrisi. Enzim yang dihasilkan adalah lipase, protease, dan amilase. Enzim-enzim ini diselubungi oleh lapisan pelindung ketika berada di pankreas. Untuk menuju usus halus, enzim-enzim tersebut harus menuju ke saluran pankreas dan dilepaskan ke duodenum di major papilla. Ketika enzim ini keluar dari pankreas, maka lapisan pelindung akan lepas dan enzim akan menjadi aktif. Cairan empedu juga menuju duodenum melalui major papilla. Cairan empedu memecah lemak menjadi lebih kecil sehingga mudah diproses oleh lipase. Jenis sel pankreas lainnya disebut sel endokrin. Sel endokrin dikelompokkan dalam beberapa kelompok yang dikenal sebagai Pulau Langerhans. Sel-sel ini menghasilkan hormon insulin dan glukagon yang dilepaskan ke aliran darah untuk membantu mengontrol kadar gula darah. Kadar glukosa yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah dapat membahayakan kehidupan. Jadi, pankreaslah yang bertanggung jawab dalam hal ini. Setelah makan besar, darah sering kali kayakan gula. Kemudian, pankreas akan melepaskan insulin untuk mengembalikan kadar gula kembali normal yang menyebabkan gula berlebih tadi akan menuju sel dan akan digunakan sebagai sumber energi atau disimpan untuk lain waktu. Insulin juga dapat menyebabkan hati menghentikan produksi gula. Di sisi lain, jika kadar gula darah terlalu rendah,
pankreas mengeluarkan hormon glukagon yang mendorong sel-sel tubuh dan hati untuk melepaskan gula yang disimpan ke dalam aliran darah. Efek gabungan insulin dan glukagon bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan gula darah. Lantas, mengapa insulin penting? Serta bagaimana cara kerja insulin? Insulin penting karena digunakan oleh tubuh untuk membantu gula bergerak dari darah ke dalam sel. Insulin adalah hormon yang dibuat oleh sel beta di dalam sel pankreas. Tubuh membutuhkan energi yang berasal dari gula pada makanan. Kadar gula darah naik jika gula tidak bisa masuk ke dalam sel. Insulin yang dibuat oleh sel beta menurunkan kadar gula darah Anda dengan membantu gula berpindah dari darah ke sel. Kemudian, mekanisme insulin adalah ketika darah berada di pankreas, sel beta di pankreas mendeteksi adanya peningkatan kadar glukosa pada darah. Sel beta kemudian mengeluarkan insulin untuk menurunkan kadar gula darah dan untuk menjaga gula darah dalam batas normal. Kebanyakan sel mempunyai reseptor tersendiri yang akan melekat dengan insulin. Insulin bertindak sebagai kunci dari sebuah pengaman untuk membuka sel sehingga sirkulasi glukosa dapat masuk ke dalam sel. Sekarang, sel dapat mengubah glukosa menjadi energi ataupun disimpan. Kemudian, bagaimana proses sintesis atau pembentukan insulin? Insulin dibuat di Pulau Langerhans dan sintesis insulin terbagi menjadi 4 stase atau 4 bagian. Tahapan sintesis insulin dimulai pada bentuk preproinsulin atau prekursor hormon insulin pada retikulum endoplasma sel beta. Dengan bantuan enzim peptidase, preproinsulin mengalami pemecahan sehingga terbentuk proinsulin, yang kemudian dihimpun dalam gelembung-gelembung dalam sel tersebut. Proinsulin kemudian diurai kembali oleh enzim peptidase menjadi insulin dan peptid C. Yang keduanya siap disekresikan secara bersamaan melalui membran sel. Fungsi insulin sangat dibutuhkan dalam proses utilisasi glukosa yang ada dalam darah. Kadar glukosa darah yang meningkat merupakan komponen utama yang memberikan rangsangan terhadap sel beta dalam memproduksi insulin. Diketahui, ada beberapa tahapan dalam proses sekresi insulin setelah adanya rangsangan oleh molekul glukosa. Tahap pertama adalah proses glukosa melewati membran sel. Untuk dapat melewati membran sel beta dibutuhkan bantuan senyawa lain. Glucose transporter adalah senyawa asam amino yang terdapat di dalam berbagai sel yang berperan dalam proses metabolisme glukosa. Fungsinya sebagai kendaraan, pengangkut glukosa masuk dari luar ke dalam sel jaringan tubuh. Glucose transporter 2 yang terdapat dalam sel beta, misalnya diperlukan dalam proses masuknya glukosa dari dalam darah melewati membran ke dalam sel. Proses ini penting bagi tahapan selanjutnya, yakni molekul glukosa akan mengalami proses glikolisis dan fosforilasi di dalam sel, dan kemudian membebaskan molekul ATP. Molekul ATP yang terbentuk dibutuhkan untuk tahap selanjutnya, yakni proses mengaktifkan penutupan kalium channel pada membran sel. Penutupan ini berakibat terhambatnya pengeluaran ion kalium dari dalam sel yang menyebabkan terjadinya tahap depolarisasi membran sel, yang diikuti kemudian oleh tahap pembukaan kalsium channel. Keadaan inilah yang memungkinkan masuknya ion kalsium sehingga menyebabkan peningkatan kadar ion kalsium intrasel. Suasana ini dibutuhkan bagi proses sekresi insulin melalui mekanisme yang cukup rumit
dan belum seutuhnya dapat dijelaskan. Selain insulin, ada juga hormon lain yang dibuat pankreas, yang disebut glukagon. Glukagon memberitahu hati untuk melepaskan gula jika gula darah menjadi terlalu rendah, atau jika tidak ada konsumsi makanan selama berjam-jam. Selain itu, pada saat pengkonsumsian makanan, terdapat hormon lain yang dibuat oleh usus untuk membantu pankreas memproduksi jumlah insulin yang tepat untuk memindahkan gula dari darah ke dalam sel. Hormon ini disebut glucagon-like peptide atau GLP-1. Salah satu fungsi utamanya adalah untuk merangsang sel beta di pankreas agar memproduksi insulin pada saat gula darah terlalu tinggi. Itu juga membantu menurunkan kadar gula darah yang dibuat oleh hati.